Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferry Sunardi Manopo dengan NIM 2018 310029. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis TFC atau Total Forms Control. Nah, sebelum itu saya akan membahas beberapa materi mengenai Alien Office Product. Nah, Alien Office Product ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan segala macam jenis kertas dan form seperti amplop, kertas tulis, kartu ucapan, dan kartu pesan. Nah, pada tahun 1988, Alice Product Company memperluas bisnis mereka dalam bidang layanan manajemen persediaan. Nah, Alit berkeyakinan bahwa bisnis layanan manajemen persediaan ini akan mendatangkan nilai tambah dan terbilang unik dibandingkan dengan para perusahaan pesaingnya. Perusahaan ini juga memulai program yang dinamakan dengan Total Form Control atau TFC, yang artinya itu program ini menyediakan berbagai layanan seperti layanan yang berkaitan dengan pergudangan dan distribusi form, termasuk pendanaan persediaan, serta pengendalian persediaan dan pelaporan penggunaan form. Nah, Alit menggunakan jaringan sistem komputer yang canggih untuk memonitor persediaan milik pelanggannya, penggunaan form, dan aktivitas pemesanan. Nah, perusahaan ini juga menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan hal tersebut dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dibaca oleh pihak manajemen pelanggan. Layanan distribusi Alit terdiri dari layanan pick pack dan desktop delivery. Nah, return on investment TFC atau Total Forms Control ini mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dikelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan biaya yang seharusnya dikenakan terhadap klien. Tidak fair ketika kedua klien membeli produk dalam jumlah yang sama, tetapi salah satu menyimpan inventory lebih lama dan menginginkan pengiriman secara bertahap. Nah, seharusnya klien dibebankan biaya yang sesuai. Nah, masalah yang dihadapi oleh Allen sendiri adalah yang pertama adalah customer profitability, yang maksudnya tidak semua pelanggan menguntungkan, tetapi dengan bantuan ABC dapat diketahui pelanggan mana yang menguntungkan. Yang B, penetapan harga. Biaya yang dikenakan terhadap servis layanan membutuhkan perhatian lebih agar terciptanya biaya yang fair antar klien yang menggunakan fasilitas yang berbeda. Baik, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Alfonsa dengan NIM 073. Baik, di sini kita masuk ke konsep rantai nilai atau TFC yang sudah tadi pengertiannya TFC sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dapat kita lihat rantainya untuk manufaktur dari atau industri dari alat sendiri itu karena dia memproduksi foam atau kayak semacam amplop dan lain sebagainya, itu pastinya dia membutuhkan pasti yang pertama dari pohon, kemudian di pulp, mohon maaf kalau terjemahannya kurang jelas, kemudian menjadi kertas, lalu dia memanufaktur formulir tersebut, kemudian penjualan, kemudian masuk ke uh, metode dari TFC ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan saya, kemudian dari TFC, manajer pembelian ke pelanggan, kemudian penerimaan pelanggan, kemudian penggunaan formulir. Jadi dari TFC ini sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok untuk rantai dari TFC sendiri, yaitu yang pertama ada pendanaan, penyimpanan, dan persediaan, kemudian permintaan, yang kemudian ada pemilihan stok dan ambil dari pak, lalu ada memasukkan pesanan, penagihan, kemudian pengantaran ke meja, lalu pengangkutan. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi dari rantai tersebut ini, jadi Alit mengoperasikan manufaktur formulir dan aktivitas pengendalian total formulir atau TFC-nya itu sebagai pusat laba yang terpisah. Jadi transfer produk yang tadi dari manufaktur itu ke TFC itu adalah transaksi langsung dengan harga transfer ditetapkan pada harga pasar yang wajar. Jadi Alet memproduksi formulir ini, formulir bisnis
di 13 lokasi. Meskipun perusahaan mendorong pencarian sumber daya dari internal untuk pesanan pelanggan, bagian penjualan TFC memiliki opsi untuk mencari dari luar jika diperlukan. Jadi, ini merupakan rantai nilai industri untuk TFC yang sudah tadi dijelaskan di slide itu. Saya jelaskan satu-satu untuk rantainya. Jadi untuk yang pertama, klien yang berpartisipasi dalam program manajemen formulir menyimpan persediaan formulir di salah satu dari 10 pusat distribusi alet. Jadi yang pertama yaitu adalah pendanaan, penyimpanan, dan persediaan. Nah, itu merupakan contohnya. Kemudian yang kedua adalah permintaan. Jadi formulir-formulir tersebut didistribusikan ke klien sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, klien dikenakan biaya layanan untuk menutup biaya pergudangan dan distribusi berdasarkan persentase nilai penjualan produk untuk bulan tersebut, tanpa mempedulikan tingkat layanan tertentu yang disediakan bagi klien tersebut. Kemudian yang keempat, jika seorang klien menggunakan layanan distribusi yang manapun, layanan tersebut seharusnya membebankan suatu harga untuk formulir yang cukup tinggi untuk memungkinkan tambahan kurang lebih, contohnya itu 32,2% dari biaya produk untuk menutup beban pergudangan dan distribusi. Kemudian biaya modal yang terikat dalam bentuk persediaan dan beban pengangkutan. Baik, kurang lebih itu penjelasan dari saya mengenai rantai TFC tersebut. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Anindya dengan NIM 2018-310077. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami profitabilitas pelanggan. Jadi mengenai profitabilitas dua pelanggan, profitabilitas kedua pelanggan yang telah diukur dengan metode ABC telah memberikan gambaran bagi perusahaan tentang kedua pelanggan yang mempunyai angka profitabilitas berbeda. Pelanggan A memberikan biaya yang lebih sedikit kepada perusahaan karena mereka tidak terlalu banyak membebankan layanan, seperti penyimpanan inventory, pengiriman langsung. Sedangkan pelanggan B lebih banyak membebani perusahaan dengan berperan sebagai pembeli biasa yang tidak terlalu merepotkan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan Elite bisa mempertahankan pelanggan B dan pelanggan A sekaligus dengan prinsip ABC, karena aktivitas yang mereka bebankan ke perusahaan berbeda dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan seharusnya juga berbeda. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan perhitungan perusahaan Elite bisa mempertahankan pelanggan B dan pelanggan A sekaligus dengan prinsip ABC. Karena aktivitas yang mereka bebankan ke perusahaan itu juga berbeda dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan seharusnya juga berbeda. Jadi kalau katanya tim perusahaan Elite, jika kita dapat menentukan tanpa pergi keluar tentunya apa yang sebenarnya terjadi di pusat distribusi, mungkin kita akan memiliki ide yang lebih baik mengenai biaya untuk melayani berbagai pelanggan kita. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yasmin Firdaus 2018-310080 akan menjelaskan mengenai pusat distribusi analisis aktivitas. Jadi di sini tuh John dan tim itu mengunjungi fasilitas distribusi Elite yang ada di Kansas City, Missouri. Mereka mewawancarai manajer gudang Wilbrook Smith. Wilbrook Smith ini itu mengonfirmasi yang kami lakukan itu menyimpan karton-karton dan memprosesnya menjadi sebuah permintaan. Jadi jumlah ruang gudang yang dibutuhkan itu sangat bergantung pada jumlah karton dan tampaknya mereka itu memiliki banyak karton yang menganggur lama dan kelihatannya ini tuh akan berlangsung lama, berlangsung terus-menerus. Dan misalnya mereka itu menciptakan program sewa guna usaha yang fleksibel dan yang mengubah konfigurasi lorong, mungkin mereka itu dapat menyesuaikan kebutuhan ruang jika jumlah karton yang disimpan di sini itu bisa berubah. Tetapi hal yang sangat mengganggu adalah
ini persediaan yang lama menganggur. Hari ini berarti klien itu masih tidak membayar atas karton-karton yang dipesan. Akhirnya karton tersebut masih tertinggal di gudang lama, dan mereka itu tidak tahu bagaimana cara untuk mengambil barang-barang tersebut itu dari gudang. Kemudian John dan tim ini pergi ke administrasi operasi. Jadi di sini itu segala sesuatu itu bergantung pada jumlah permintaan, dan pada satu permintaan pelanggan itu dapat meminta barang yang berbeda sebanyak mungkin yang mereka inginkan. Tim ini kemudian mewawancarai supervisor pabrik, yaitu Rick Vosmir, yang berkata mereka itu tidak peduli apakah mereka memperoleh permintaan dengan satu baris dan masing-masing permintaan atau satu permintaan dengan 100 baris di dalamnya. Orang-orang mereka itu tetap saja harus pergi mengambil 100 barang dari rak-rak dari gudang itu tadi. Kemudian John dan tim ini memperoleh ide yang cukup bagus mengenai apa yang terjadi di pusat distribusi. Tetapi masih ada satu orang yang perlu diwawancarai. Mereka itu mengetahui bahwa sejumlah besar uang itu dihabiskan untuk memproses data, terutama tenaga kerja. Mereka perlu mengetahui bagaimana orang-orang tersebut itu menghabiskan waktunya. Akhirnya John dan tim ini mewawancarai Hazel Nutley yang telah menjadi operator entry data di Alight selama 17 tahun. Yang saya lakukan adalah memasukkan permintaan-permintaan tersebut baris per baris. Saya sampai mengetahui pelanggan tersebut itu dengan baik, dan begitu baiknya sehingga semua informasi pesanan menjadi mudah. Satu-satunya yang bermasalah adalah berapa banyak baris yang harus saya entry. Itu kata Hazel Nutley. Kemudian menggunakan wawancara dan observasi tersebut, tim dan John ini membagi distribusi menjadi 6 aktivitas utama yang bernilai tambah. Yang pertama penyimpanan, penanganan permintaan, kemudian permintaan stok gudang dasar, aktivitas ambil dari pack, kemudian entry data, dan pengantaran ke meja. Tim ini kemudian mengestimasi beberapa hal yang ada pada tahun tersebut berdasarkan informasi historis dan tren yang ada pada saat tersebut untuk sampel dari 5 gudang. Yang pertama, secara rata-rata 5 pusat distribusi yang tersebar di seluruh negara akan memiliki persediaan gabungan mendekati 350 karton. Kemudian pusat distribusi tersebut akan memperoleh sekitar 310 permintaan untuk tahun tersebut. Kemudian masing-masing permintaan itu akan memiliki 2,5 baris, dan hampir 90% dari baris tersebut akan memerlukan aktivitas ambil dari pack. Dan yang terakhir, biaya modal pada tahun tersebut itu mungkin sekitar 13%. Kemudian tim itu tadi itu mengatakan bahwa sistem komputer kami yang baru ini akan segera siap, dan sistem tersebut akan menelusuri beban pengangkutan individual. Jadi bisa ditelusuri biaya bebannya setiap individual yang dibebankan kepada kliennya, sehingga itu kita dapat membebankan kepada klien sebesar biaya yang kita keluarkan. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apa kesimpulan yang bisa diambil mengenai profitabilitas dari dua pelanggan. Misalnya pelanggan A ini pesannya 350 karton dan kemudian yang B ini 700 karton. Berdasarkan hasil kalkulasi dari ABC Activity Based Cost untuk TFC Business, diketahui bahwa customer A ini menggunakan cost yang lebih sedikit untuk servis yang disediakan oleh Alight dibandingkan dengan customer B. Dengan begitu, customer B ini berpotensi memberikan Alight revenue yang lebih besar jika pembebanan biaya servis berdasarkan ABC. Dilihat dari jumlah pembelian customer B yang lebih banyak, Alight akan mempertahankan customer B, bahkan meningkatkan pembeliannya. Customer A ini memiliki ketergantungan yang rendah terhadap servis yang diberikan Alight, sehingga tidak menutup kemungkinan customer A itu akan pergi meninggalkan Alight dan berpindah ke supplier lain. Si besar terhadap net sales dari divisi TFC. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Mira dengan NIM 2018-310084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penetapan harga berdasarkan layanan atau service based pricing. Nah, keputusan ini menjadikan TFC lebih menguntungkan dengan memberikan kenaikan biaya karena tambahan beban distribusi sesuai dengan skema. Nah, manajemen melakukan penyimpanan database yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Hal ini menunjukkan
semua aktivitas terhadap tiap pelanggan dan menghitung kontribusi dari pelanggan. Nah, sebagai cara untuk memahami profitabilitas pelanggan, manajemen KFC mengerjakan ulang informasi pada database seolah-olah akun tersebut telah dibebankan biaya layanan berdasarkan penggunaan sebenarnya, dengan meninggalkan penjualan bersih dan juga biaya produk sama seperti sebelumnya. Kemudian, manajemen memeringkat akun menurut kontribusi keuntungan. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.